Surah Al-Ahzab ayat 69 atau Tafsir Jalalain 350 baris ke 8 dari bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina a'dzaw Musa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang pada beriman, la takunu, jangan jadilah kalian semua, ma'a nabiyikum, bersama dengan nabi kalian, kalladzina, seperti orang-orang adzau, yang menyakiti Musa, terhadap Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana beliau Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahir di tengah-tengah gejolak sang diktator penguasa yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan, Fir'aun laknatullah. Dan ketika terancam kekuasaannya, maka dia Fir'aun menghalalkan segala cara
Ketika ada impian yang bertakwil akan lahir kelak nanti, akan lahir saat ini seorang anak bayi laki-laki yang akan bisa meruntuhkan kekuasaannya Fir'aun. Lazimnya seorang penguasa ketika khawatir dengan kekuasaannya pasti akan melakukan dengan segala cara, termasuk menghabisi bayi-bayi yang baru dilahirkan. Maka kemudian termasuk dalam Nabi Musa alaihissalam, semua bayi habis dan terdata, wanita-wanita hamil datanya lengkap, dan semua rumah-rumahnya ada wanita hamil dijaga. Dan saat itulah kemudian pasukan Fir'aun, setiap ada suara bayi, ya suara bayi gimana? Santri, bangun, 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 bangun. Astagfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nanti wudu ya, jangan kamu wudu. Oh, langsung sholat. Allahu Akbar. Dalam tidurnya nungging ya. Tidur yang enggak membatalkan wudu kan ketika dua pantatnya merapat di lantai. Nah, itu baru ya, maq'adahu fil ard. Tapi kalau kayak gitu tidur nunggingnya itu pasti batal wudunya. Nanti wudu ya, tong. Nanti wudu. Jangan sampai gak wudu. Maka kemudian termasuk Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, ibunya diberikan ilham oleh Allah untuk membuat peti menghanyutkan ke sungai Nil. Dan lahirlah Nabi Musa bayi, kemudian dihanyutkan. Tapi diikuti oleh kakaknya yang bernama Maryam, mengikuti Nabi Harun, kakaknya. Ada adiknya Nabi Harun persis, perempuan ya. Kemudian itu yang mengikuti alur sungai, perjalanan peti yang ada bayi Musa. Ditemukan oleh permesir Nabi Musa, dan kemudian singkat cerita dibawa ke istana dibawa ke istana Fir'aun Mesir, kemudian geram ya. Ini menarik ya, takdir itu begitu ya. Lagi nyari-nyari bayi laki-laki mau disembelih, tiba-tiba ada bayi laki-laki dibawa ke istana. Gimana itu coba? Kan tinggal sembelih doang, selesai. Tapi kemudian wasilahnya adalah istri permaisuri Fir'aun yang merayu-rayu agar diterima sebagai anak angkat. Maka ayatnya wa alqaitu alaika mahabbatam minni, dan aku tancapkan di hadapanmu, di hatimu, di jiwamu, perasaan pikiranmu Fir'aun, mahabbatam minni, yaitu rasa cinta, rasa senang kepada itu bayi. Maka berubah tuh ya sudah. Nah, 30 tahun lamanya, ini saya singkat, 30 tahun lamanya berada di istana Fir'aun. Penduduk Mesir, rakyat Mesir taunya pokoknya itu anaknya Fir'aun ya, nggak ada yang tahu itu anaknya Said Imran bin Yazhar atau Yastur bin Kahis bin Warud bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nggak ada yang tahu itu anaknya, keturunan Nabi Ibrahim ya, cicitnya Nabi Ibrahim. Taunya pokoknya Ibnu Fir'aun, dia adalah anaknya Fir'aun. Pakai baju istana ya, pakai baju sama dengan bapaknya Fir'aun, anak raja. Kendaraannya juga kendaraan kerajaan raja namanya anak ya, anak angkat. Nah, kita tinggalkan cerita Fir'aun berada di istana ya. Hidupnya menyenangkan sekali, namanya di istana segalanya tercukupi ya. Di istana pelayannya banyak, pengawalnya banyak. Itu kisah menarik dan indahnya masa lalu Nabi Musa alaihi salam. Di tengah-tengah ketegangannya, bayi-bayi pada sembelih, tapi dia lolos dan kemudian berada di hadapan Fir'aun. Dan ketika bayi buat hiburan, segarang apapun preman penjahat takut kalau bersama dengan anak bayinya bisa bercanda juga. Seorang pembunuh berdarah dingin, dia asal ketemu target sasarannya tubles plus, tapi ketika ketemu bayi ya senyum, bisa bercanda. Sama dengan Fir'aun begitu.
Gimana kita kalau bercanda sama bayi? Ning nong ning geleng gitu ya. Le gitu. Pokoknya apa saja pokoknya. Kalau anak kita udah pada gede-gede, tinggal nunggu cucunya. Ya. Cucu jadi pelampiasan. Was pokoknya. Lebih daripada anak kita. Dan itulah sunatullah. Ya. Allah berikan kebahagiaan. Fir'aun bahagia bersama bayimu Musa. Tapi ada hal yang menarik ya. Nabi Musa kalau diajak bercanda beneran. Kan main tepok-tepokan nih, tepak-tepok. Bayi Musa nepoknya beneran, tepok gitu ya. Sampai ini Bari kurang ajar banget sih, gitu sampai segitunya. Dalam riwayat tafsir ya. Dan banyak hal lah, sampai Nabi Musa juga pernah narik janggutnya kan. Bercanda-canda lagi di ayun-ayun sama Fir'aun, tiba-tiba narik jenggotnya, ditarik sekuatnya bayi. Sampai Fir'aun marah juga, tapi belum nyambung gitu. Nanti pada akhirnya nyambung ini, saya uji coba gitu ya. Ya udahlah, pokoknya diuji coba. Bayi itu nggak bisa membedakan mana bara api, mana yang bukan bara api. Intinya akhirnya kalau mengambil selain bara api, Nabi Musa bakal disembelih. Tapi Nabi Musa kemudian didorong tangannya oleh malaikat Jibril mengambil bara api, dan langsung anak kecil kalau ambil apa-apa kan, mau kotoran ayam, mau apa kayak langsung ditelan kan. Makanya anak kita jangan sampai merangkang keluar gitu ya deket ayam, ntar begitu ada tai ayam langsung dijilatin. Ya Allah ya Rabbana. Ya begitulah ya cerita menariknya, keindahannya Musa bersama dengan bapak angkat Fir'aun. Dan akhirnya cacat permanen ya Nabi Musa itu, ketika mau nelan itu bara api kan didorong oleh malaikat Jibril. Dan akhirnya kan kalau nyampaikan tausiah, nyampein lisannya itu enggak fasih karena ada cadel, karena bekas luka permanen. Makanya Nabi Musa doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisan, dan lepaskan iketan. Maksudnya kalau ngomong itu enggak langsung fasih gitu kayak sang orator yang ngomong AZ itu fasih banget. Maka Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kakak kandungku yang bernama Harun menjadi nabi sebagai penyambung lidah. Jadi adiknya dulu, orang top itu nggak harus abangnya dulu, adiknya dulu, nanti baru kalau mau disyarat kakaknya nyusul nggak apa-apa. Sama dengan orang nikah, lahir lebih dulu boleh dong, adiknya nikah dulu, ya nggak Pak? Iya nggak Pak? Nggak harus pakem gitu ya. Kalau orang Jawa gitu nggak bisa, orang Sunda juga begitu, nggak bisa, pokoknya apa aja dulu. Kalau nggak pakai tebusan, pakai bayar kafaroh mobil apa motor gitu ya, baru tuh boleh lompatin. Ya enggak, siapa tahu pintunya dari adiknya, nanti kakak-kakaknya. Ada di Jigarogol tuh zaman dulu kita tahun 2005 kan, 5 bersaudara perempuan semua, laki-laki bawah. Kemudian bicara ke saya, gimana ya ini ya, yang disenengin malah yang nomor 5, 4 belum, udah bismillah lompatin aja, siapa tahu itu jadi pintu pembuka. Akhirnya mantep dia, lamar, nikah. 3 bulan kemudian kakak yang kemudian 3 bulan lagi kakaknya yang pas persis yang nikah itu. Dalam waktu 1 tahun kan dia ngomong, Abi, orang yang kenal dekat sama saya kan panggilnya Abi, kalau nikah kan nggak boleh 1 tahun sampai 2, apalagi sampai 5. Nggak apa-apa, bismillah tawakkaltu ala Allah. Kalau pengen dikelah ya tahun lagi, setiap 1 tahun itu ada 2 tahun, pergantian tahun Desember dengan Januari, nah itu ya. Kemudian pergantian Dzulhijjah ke Muharram sudah dapat 4. 1 tahun bisa menikahkan 4. Itu kan ganti tahun. Betul nggak? Halo? Ini bapak-bapak maksudnya yang punya anak perempuan gitu, jangan kaku nggak Pak ya? Biar fleksibel gitu. Itu pintu pembukanya kadang-kadang dari nomor itu. Adiknya dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Bagaimana kalau laki-laki? Ya nggak apa-apa juga. Lahir boleh duluan, tapi jodohnya belum tentu duluan. Betul tidak?
Yang ngaji kan tidak melulu ayat-ayat aja. Dalam kehidupan kan perlu juga dibahas dalam taklim ya. Karena justru itu yang sangat kita butuhkan. Karena ada yang mungkin bapak yang kaku banget gitu ya. Takut 1 tahun nanti begini-begini. Sebenarnya intinya orang tua dulu kita ini ngajarin jangan brol-brolan. Takutnya bangkrut. 1 tahun nikahin 5. Biayanya dari mana? Betul nggak? Ah, itu maksud tuh. Tapi kalau rezekinya ada, kenapa tidak? Kalau nggak ada rezekinya kan yang penting sah. Nah, kembali kepada Nabi Musa, akhirnya terjadi insiden ya, insiden. Tadi Nabi gitu ya, Nabi Musa mengajukan proposal kenabian kepada Allah, diterima ya. Nabi Harun jadi nabi. Itu setelahnya nanti setelah kan jadi nabi 40 tahun juga. 40 tahun ketika perjalanan dari Madian kembali ke Mesir. Insiden yang beliau melerai dua pemuda yang berkelahi, pemuda Kipti dan pemuda Israel. Israel itu kaum urban, para perantau yang datang dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam ya. Tapi cukup 50-50 ya, kaum pribumi yang Kipti itu akhirnya sama antara pribumi dan pendatangnya. Kenapa Mesir menjadi banyak pendatang? Karena ketika seluruh negara-negara dan kerajaan di jagat bumi ini pada bangkrut, pada krisis, Mesir yang saat itu ekonominya diatur, ditangani oleh Nabi Yusuf alaihissalam, itu luar biasa ya, nggak ada krisis, nggak ada apa. Maka menarik untuk pada berdatangan, termasuk keluarga besar Nabi Yakub alaihi salam. Nah, kita kembali, jadi Mesir ada suku terbesar yaitu suku Israel dan Kipti. Ada pemuda karyawan, yang satu pegawai dapur Israel, yang satu pegawai administrasi kerajaan. Berkelahi berantem gara-gara ledek-ledekan. Dasar lu hitam gitu ya. Dasar lu suku gitu. Dasar lu kerjaannya di dapur gitu merendahkan. Dibales kan. Akhirnya baku hantam. Nabi Musa melihat dilerai. Dan karena susah dilerai, diruduk aja, tabok sama Nabi Musa. Blok. Langsung jatuh tersungkur. Isdat. Nafasnya hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru nyadarin tuh. Tangannya Nabi Musa itu luar biasa. Nah, singkat cerita terdengar sampai ke Fir'aun. Wah, Fir'aun marah, masa bodoh. Sudah bersama dari bayi sampai usia 30 tahun. Kejar, tangkap, hidup ataupun mati. Seluruh pasukan bersiaga bersiap. Nah, ada seorang tua yang pernah mamang dari Fir'aun. Ada yang beriman. Namanya Hizkil. Hizkil ini kemudian udah usianya hampir 180. Ada yang menyebutkan 200 lebih ya. Berlari sekuatnya menemui Nabi Musa, membisikkan bahwa Fir'aun sebentar lagi bersama pasukannya akan menangkap dirimu. Segera keluar dari istana. Tanpa sandal jepit, tanpa sangu, apalagi pesangon ya. Tanpa bekal apapun dia lompat keluar dari istana Fir'aun. Dikejar. Tapi ketika perbatasan selatan Mesir yang ada Madian, teritorialnya sudah milik wilayahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Maka berhenti tuh Fir'aun mengejarnya. Jadi tahu diri ya. Makanya ada hukum internasional kan. Tidak boleh kita memasuki wilayah yang bukan wilayah negaranya. Seperti apapun pengejaran harus ada kerjasama Interpol. Kalau nggak ada kerjasama di antara kedua negara kan bisa tempat buat bersembunyi. Sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, singkat cerita bertemu dengan dua wanita. Salah satunya ada Sayyidah Sapurah, putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kemudian diundang oleh ya sebenarnya pertemuannya menarik, indah kalau dibahas ya. Nabi Musa lagi lapar, lagi kecapean gitu ya, duduk di bawah pohon melihat ada
banyak pengembala kambing yang sedang meminumi kambing-kambingnya, melihat dalam pandangannya kok ada dua wanita penggembala kambing yang tidak ikut serta berdesak-desakan meminumi kambing-kambingnya. Maka ada panggilan hati dan panggilan perasaan terhadap seorang wanita yang lemah, tanpa berkenalan, tanpa basa-basi, dari mana neng, enggak ya, atau berkenal enggak, langsung dia lihat batu yang hanya bisa diangkat oleh 40 orang, diangkat sendirian. Mike Tyson ya, Mike Tyson nggak kuat ya, Tyson diangkat oleh sendiri, karena mukjizat beliau kan kekuatan tangannya kan, apalagi buat nepok, buat ngangkat batu aja, batu segede rumah bisa. Dari situlah keluar sumber mata air, dan dua wanita putri Nabi Syuaib bisa minumi dengan cepat. Biasanya pulangnya itu menjelang maghrib, sebelum asar, karena ditolong oleh si pemuda Nabi Musa alaihissalam, maka dia bisa segera cepat meminumi kambing-kambingnya dan pulang. Bapaknya kaget, loh tumbenan hari ini kamu selesai ngembalanya dan memandikan, meminumi kambing-kambingnya. Akhirnya bercerita, ada seorang qawiyul amin, ya, seorang pemuda yang perkasa, yang bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya, nggak selongokan, nggak selengekan, nggak banyak ngomong, dia nggak tetap menjaga muruah, kehormatannya. Jadi dia bercerita kepada bapaknya, yang menolong saya mengangkatkan batu segede rumah, kemudian keluar sumber mata air. Oh begitu. Ya sudah, kamu pergi ke sana, kita jamu si pemuda itu. Maka kemudian salah satu di antara dua putrinya bernama Sayyidah Sopura, yang nanti bakalan jadi istrinya Nabi Musa, berjalan menuju tempat peristirahatan Nabi Musa, dan kemudian disampaikan. Jawabnya Nabi Musa, sampaikan kepada bapakmu, saya menolong bukan karena berharap jamuan. Padahal Nabi Musa itu lagi lapar banget loh ya. Halo, bapak? Kita kalau lagi lapar, ada yang nawarin jamuan gimana kira-kira? Ayo. Nabi Musa lagi lapar dan berdoa. Dalam ayat kan ada disebutkan, dirinya lagi lapar banget, lagi butuh banget. Tapi kemudian ada seorang wanita menyampaikan salam dari bapaknya bahwa bapakku telah menyiapkan jamuan. Dia jawab, saya menolong bukan karena itu. Saya diajarkan orang tua saya dulu sudah terbiasa membantu menolong yang kayak gini. Ya sudahlah, nggak ada banyak jawaban. Wahai pemuda, saya pokoknya dapat aman dari bapak saya untuk berkenan mampir ke rumah. Akhirnya Nabi Musa ikut. Kan yang tahu jalan kan Sayyidah Sapuro, Nabi Musa di belakang. Dalam perjalanannya ini hal yang menarik dan diungkap dalam beberapa tafsir dan kemudian diabadikan dalam hadis-hadis sahih ya. Bukan cerita Israiliyat, memang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada di bab Mukjizat Musa alaihissalam. Kemudian berjalanlah, di tengah perjalanan angin bertiup cukup kencang, tiba-tiba menerpa gamisnya itu putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. Bus, nggak keangkat sampai ke atas, pikirannya udah enggak aja, cuma sampai betis doang. Seketika itu Nabi Musa langsung sadar, imshi khalfi, perempuan, kamu jalan di belakangku. Perempuannya jawab, bagaimana kamu bisa nyampe ke rumahku, rumah bapakku? Kamu nggak tahu jalan. Gitu jawabnya. Nggak apa-apa, kamu di belakangku. Nanti kalau belok kanan, bilang belok kanan. Kalau belok kiri, belok kiri. Kalau jalan terus. Gampang kan? Gampang kan? Gampang sebenarnya. Jangan dipaksain. Kalau beriringan berjalan dengan kaum perempuan. Namanya mata. Halo? Punya mata nggak? Mendingan nggak punya mata daripada matanya meneropong yang enggak. Makanya kan akan diangkat kehusuannya gitu. Imam Syafi'i aja separuh ilmunya terangkat gara-gara melihat seorang wanita yang lewat, begitu doang, lewat, kemudian lihat belakangnya, apalagi lewat depannya. Tapi belakangnya lebih membahayakan daripada depannya, enggak?
Halo, jujur aja ngapa sih? Jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Baik. Ah. Iya, Kiai Haji Maulana. Ntar ada gilirannya. Kemudian akhirnya bertemulah, ya, bertemu. Langsung dipersilakan oleh bapaknya, disambut dengan hangat. Kami sudah memotongkan kambing guling. Silakan, kami sudah menyiapkan jamuan. Nabi Musa malah jawab, punten, mohon maaf. Kan belum tahu itu Nabi Syuaib. Punten, mohon maaf, saya menolong putri Tuhan bukan karena itu, bukan karena jamuan berat. Nabi Syuaib keren jawabnya. Saya begini itu bukan karena diri menolong putri saya. Saya begini diajar oleh bapak-bapak saya. Leluhur saya sudah biasa memberi makan sama orang-orang asing. Makanya tafsir Jalal ngikutin gayanya Nabi Syuaib. Siapa Nabi Syuaib? Si Nabi Syuaib kan Nabi Ifa bin Nabit bin Syaifun bin Madian bin Ibrahim alaihi salam. Jangan dikira Nabi Ibrahim punya anak cuman punya anak Ismail dari Hajar istri kedua dan Ishak Siti Saroh. Ada Sayyidah Qondurah dan Sayyidah Hajun yang dinikahi secara sir, yang kemudian melahirkan anak Madian dan Madayan. Silakan dibuka dalam tafsir surah Al-Qasas, ya, ada di surah apa lagi ya, pokoknya ada 7 surah yang menafsirkan gitu ya. Kemudian Sayyidah Hajun, Sayyidah Qondurah melahirkan Madian dan Madayan. Maka biasa kan era dulu itu tempat wilayah itu mengambil dari leluhurnya, ya. Nah, maka kemudian Madian melahirkan generasi Ifa, Nabit, Syaifun, Nabit, Ifa, Nabi Syuaib alaihi salam. Berarti kan masih sedulur, ya, masih sedulur, sama masih ada durban kan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Warud, kemudian Yasar, Kahis, kemudian kemudian Imron, kemudian Nabi Musa. Berarti masih kan nasabnya sambung. Berarti benar Nabi Ibrahim memang begitu, ya. Kakek buyutnya Nabi Syuaib memang paling seneng ngasih makan sama orang-orang asing. Nah, tafsir Jalalain dari tahun ke tahun mengikuti itu, bukan karena memang karena ngikutin kebiasaannya para nabi. Maka kemudian akhirnya Nabi Musa di tengah-tengah laparnya harus terima tawaran jamuan makan. Dalam hati alhamdulillah. Maka orang-orang kita, orang timur, bagus, lapar begitu ditawarin, makan. Aduh, saya tadi udah makan. Tadi udah makan. Sama dengan bahasa basinya Nabi Musa. Apa jadinya coba? Makan. Hayo gitu. Kata tuan rumahnya, ini orang songong banget sih. Baru ditawarin. Nawarinnya baru sekali, udah langsung jelep aja. Jadi nggak salah ya kalau misalnya ada orang nawarin, ya ayo Ustaz makan. Ya tadi malam sudah sarapan gitu. Begitu diseriusin gitu, ayo, baru mau. Begitu makan ternyata 2 piring. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Intinya kemudian 30 tahun bersama 10 tahun bersama dengan Nabi Syuaib alaihissalam yang mondoklah, menikahi Sayyidah Sopura putrinya dengan mas kawin mengembala kambing dari 8 tahun digenapkan 10 tahun. Berarti berapa? 40 tahun ya. 30 tahun di istana Fir'aun, 10 tahun di pondok Madian, berguru sama kakek, ya termasuk kakek kan, Nabi Syuaib alaihi salam. Setelah 10 tahun permisi untuk kembali lagi ke Mesir. Nah, di tengah perjalanan ini mendapatkan anubuah warisalah. Belum kitab ya, belum dapat Taurat. Lalu kita pangkat anubuah warisalah, usia 40 tahun. Kemudian sampailah ke Mesir,
di Mesir mendakwahkan agama selama 30 tahun sampai tumbangnya rezim Fir'aun. Berapa jumlahnya di 70 tahun, 30 tambah 10 tambah 30, 70 tahun. Apakah selesai setelah Fir'aun tumbang, sang diktator itu, rezim yang memproklamirkan dirinya sebagai ana rabbul ala, saya Tuhan yang maha tinggi? Apakah selesai setelah diktator Fir'aun itu, penguasa rezim Fir'aun itu? Tidak. Dia mendakwahkan agama tauhid untuk kaumnya Bani Israel. Dan kemudian berapa tahun lamanya, pokoknya jumlahnya 120 tahun, berarti ketemunya 120 tahun, 70 tahun tambah 50, berarti selama 50 tahun. 50 tahun lamanya bersama dengan kaum Bani Israel. Kayak munculnya Ba'lam bin Bawro, yang seorang ahli Taurat yang luar biasa, yang sakti banget ya. Muridnya yang hafal Taurat, yang kemudian kalau baca Taurat itu bisa, wah luar biasa, bisa, pokoknya bisa terbang, bisa. Yang kemudian mendoakan Nabi Musa jelek, tapi kemudian lidahnya menjulur ke bawah sampai ke lantai. Kemudian Korun, kemudian Musa Samiri yang bisa membuat patung anak sapi. Itu kan ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam di era setelah tumbangnya rezim Fir'aun. Jadi jangan dikira memperjuangkan, mendakwakan agama dengan kaumnya lebih mudah dibandingkan menghadapi rezim. Tidak. Tetap saja ujian-ujian, termasuk salah satunya di ayat yang mau kita bahas adalah betapa menyakitkannya ya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia bersama Nabi Musa, tapi nyakitin banget. Salah satu di antara banyak hal, tapi salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu biqaulihim, masalan dengan perkataannya mereka, masalan sebagai contoh perkataan mereka, ma yamna'uhu, tidak ada yang bisa menghalangi padanya Nabi Musa, ayaghtasila, untuk mandi Nabi Musa, ma'ana, bersama kami para pengikutnya Bani Israel, pengikut Nabi Musa, illa annahu, melainkan bahwasanya Nabi Musa adarun, adalah orang yang kondor. Perinsilannya bahasa kalau di kamusnya itu burut ya. Burut itu wahya nafkhatun fil khusyati. Jadi ada melembung atau burut di perinsilannya, pelirnya. Pelor apa pelir? Pelor. Di bawahnya penis kan ada tuh. Lato-lato. Iya, lato-lato. Kondur. Nyakitin nggak? Dia orang beriman. Bani Israel yang sudah mapan tauhidnya, beriman, Nabi ngomongnya kayak gitu. Dan ini juga kaitannya adalah nanti Nabi Muhammad itu ketika membagi hantaran rampasan perang, tiba-tiba ada seorang sahabat yang ngomongnya nyakitin banget. Wah, ini pembagian yang tidak adil nih. Nabi sampai kaget banget. Seberani itu kata-kata menyakiti Nabi. Padahal Nabi membagi itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah manusia yang lebih adil dibandingkan diriku yang mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk membagi harta rampasan perang? Begitu. Maka kemudian Nabi Musa, fairhamullah ila Musa, udah Allah memberikan rahmat ke Nabi Musa. Betapa sabarnya Musa yang menghadapi berbagai macam hal-hal yang menyakitkan dari kaumnya, dari umatnya sendiri, tapi dia fasobaro, beliau tetap bersabar. Dalam riwayat, pantesan Nabi Musa itu belangnya banyak, nggak mau mandi bersama kita. Nah, kalau dalam tafsir Sawi, lama ruya anna Bani Israel kanu yaktasuna uratan, adalah kebiasaan Bani Israel itu kalau mandi telanjang.
yang duru ba'duhum ila sawati ba'din, saling menatap sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Itu sudah hal yang biasa kalau mandi bareng-bareng di sungai, kebiasaan Bani Israel ya. Kenapa Nabi Musa kalau mandi itu pakai apa ya, pakai petelesan. Petelesan itu baju tipis ya, akhlaknya Nabi itu ya begitu kan, maksudnya enggak telanjang bulat. Kemudian mandinya enggak bersama-sama, mandinya menyendiri. Inilah yang kemudian dikata-katain dengan kata-kata yang menyakitkan. Wah, Musa kondor gitu ya, kondor lato-latoknya gitu. Kondor gitu. Musa belangnya banyak. Nah kemudian ayat selanjutnya, fabarra'ahu, maka membebaskan dari tuduhan itu Allah mimma, dari apa-apa qalu yang diucapkan oleh mereka Bani Israel. Ini cerita masih panjang dan menarik, mudah-mudahan hadir semua ya. Kelanjutan seperti apa dan bagaimana, yang jelas ada batu yang bisa berjalan, yang kemudian ya nanti aja lah, intinya menarik lah bagaimana Allah caranya menjadikan semua orang Bani Israel, oh ternyata nggak kondor, oh ternyata kulitnya mulus. Nanti ya ceritanya panjang. Saya pernah menerangkan ayat ini di Al-Baqarah, kemudian ada seorang ustadz yang bersama kita sejalan tapi sekarang udah pensiun. Bukannya itu cerita Israiliyat? Oh tidak, di dalam hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim ada. Jadi jangan menganggap Imam Jalil Al-Mahali, Jalil Asyuti ketika menafsirkan itu tidak memilih-milih gitu ya, dengan asar, dengan riwayat, dengan hadis yang sembarang. Hampir kalau saya menemukan tafsir yang hadisnya hadis sahih rata-rata, sekalipun ceritanya yang kayak gini, cerita ini kan kayak cerita Israiliyat, tidak. Di hadis Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim, apalagi di Fathul Bari itu lebih gamblang lagi. Wallahu alam bissawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa fasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa fasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Santri yang batal wudunya, wudu lamhatin wa nafasin adada, terus sebelah kanan, terus ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa fasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aluh. Jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azim. Bismillahirrahmanirrahim. fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca santri baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Li hamsatun udfi bi aharal waba il hatima al mustafa wal murtada وابنهما والفاتمة لخمسة أضفي بها أرى الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة